Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Hanya kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi Muhammad SAW kita bersalawat. Baik, sebelum kita memasuki materi, perkenalkan nama saya Haryanto, NIM 2121126. Saya jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Dato Krama Palu. Baik, ini salah satu tugas yang diberikan oleh dosen, yaitu dosen Fahriza Aryadi SI.Com MSI. Ini salah satu tugas untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah public speaking. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas public speaking. Apakah public speaking itu? Seberapa pentingkah public speaking dalam kehidupan kita? Ya, mari kita kupas satu persatu di dalam materi public speaking ini. Apa itu public speaking? Public speaking itu adalah performance, talks, audience, NCT, speech, gesturage, communication, presentation, training and stake, dan meeting. Itu adalah bagian dari public speaking. Nah, public speaking ini penting gak sih untuk kehidupan kita? Communication facts, fakta komunikasi yang dipaparkan oleh jurnal The Independent. Dalam jurnal ini dikatakan bahwa saat ini 69,4% orang lebih nyaman menggunakan sosial media dan pesan singkat dibanding dengan berbicara face to face. Baik, selanjutnya, kenapa belajar public speaking itu penting saat ini? Ya, karena belajar public speaking itu adalah meningkatkan rasa percaya diri kita, mudah bergaul dengan banyak orang, komunikatif, dan memiliki kemampuan untuk memimpin. Dan keempat, lebih berpikir kritis. Dan yang terakhir, menarik banyak kesempatan jadi pembicara, lebih percaya untuk mewakili suatu acara seminar. Apa sih public speaking itu? Ya, kita seakan-akan bertanya, apa sih public speaking yang sebenarnya? Berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, public dan speaking. Public itu dalam artinya, dalam bahasa Indonesia adalah umum, masyarakat, dan khayalan. Sedangkan speaking artinya berbicara atau pembicara. Jadi digabungkan berarti bicara publik atau pembicaraan di depan publik. Maka salah satu pakar sastrawan yang bernama Mark Twain berkata, ada dua tipe pembicara di dunia ini. Yang pertama, orang yang pura-pura gugup dan orang yang gugup. Maka Mark Twain ini adalah salah satu orang yang berpura-pura gugup berbicara di depan umum. Ya, lanjut. Jadi public speaking itu untuk apa? Public speaking ini digunakan dalam kegiatan penyampaian pesan berupa ide, gagasan secara verbal maupun tulisan. Bentuk komunikasi di mana berbicara menghadapi pendengar atau audiens dalam jumlah yang relatif besar dan pembicaraan yang relatif kontinu. Lanjut, makna public speaking. Perspektif ilmu komunikasi. Public speaking adalah sebagai sebuah cara dan seni berbicara di depan khayalات umum yang sangat menuntut kelancaran berbicara, mengontrol emosi, pemilihan kata, nada bicara, kemampuan untuk menunjukkan suasana, dan juga penguasaan bahan yang akan dibicarakan. Nah, jadi public speaking sudah kita bahas tadi, dari cara public speaking, dari apa itu public speaking. Jadi kita lanjut ke materi yang selanjutnya, tujuan dan manfaat public speaking. Apa sih tujuan dan manfaat public speaking itu? Yang pertama adalah menyampaikan informasi kepada audiens. Jadi informasi yang disampaikan ini adalah informasi yang real dan detail, informasi yang secara fakta, bukan opini yang disampaikan kepada audiens. Yang kedua adalah menghibur audiens. Ini sangat penting sekali dalam kita berpublic speaking. Dan yang terakhir adalah mempengaruhi audiens. Ini sangat perlu dalam kita berbicara, bagaimana audiens itu bisa terpaku dengan apa yang kita bicarakan. Dan manfaat public speaking adalah mengurangi ketidaktahuan. Nah, banyak informasi yang kita tidak tahu. Maka public speaking ini salah satu cara bagaimana menyampaikan informasi secara fakta dan mengurangi tekanan. Memperbaiki hubungan antara manusia. Bagaimana manusia ini jarang sekali sudah berkomunikasi antara satu sama yang lain. Maka
Public speaking mengajarkan kita bagaimana kita berkomunikasi, bersosial dengan. Dia menyatakan 70% permasalahan dalam public speaking dapat terjadi dan akan menyebabkan komunikasi yang buruk antara pembicara dan audiens. Lanjut, kesalahan umum dalam public speaking menyebabkan komunikasi yang buruk speaker atau pembicara. Yang pertama, kurang perhatian pada audiens. Yang kedua, menggunakan kalimat emosional. Yang ketiga, memberi informasi yang salah. Kemudian, kesalahan yang umum yang dialami dalam public speaking adalah audiens atau pendengar tidak memperhatikan materi yang disampaikan oleh speaker dan kemudian menjawab sebelum mendengar lengkap. Dan ketiga, menilai benar salah sebelum paham. Di bagian penutup ada closing statement. Kemampuan berbicara sangat penting untuk kehidupan kita. Siapa saja bisa menguasai public speaking jika Anda sadar tidak dilahirkan sebagai speaker, maka berlatih dan berlatihlah untuk menjadi speaker. Maka ini adalah bagian penutup dalam materi kita public speaking. Saya Haryanto meminta maaf kalau ada salah dalam kata atau sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.